Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan mengupas kisah-kisah horor yang bikin bulu kuduk merinding. Hari ini, aku punya cerita yang akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum mampir ke warung makan di pinggir jalan. Ini adalah kisah tentang sebuah warung miso rempah yang sempat menggemparkan kota Malang. Warung ini terkenal dengan rasa misonya yang luar biasa, tapi siapa sangka, ada rahasia mengerikan di baliknya. Seperti biasa, pastikan kalian menonton sampai habis, karena ada banyak kejutan yang tak terduga di cerita ini. Jangan lupa siapkan camilan dan pastikan kalian menonton di tempat yang nyaman, karena cerita ini tidak untuk yang penakut. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, supaya mereka juga bisa merasakan ketegangan yang sama. Oke, kalau kalian sudah siap, matikan lampu, pasang headset, dan mari kita mulai kisah horor malam ini. Selamat datang di dunia yang penuh misteri. Malam itu, kabut tipis menyelimuti kota Malang. Udara dingin menyusup ke tulang, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Di sudut sebuah jalan kecil yang jarang dilewati, berdiri sebuah warung sederhana dengan papan kayu tua yang menggantung di atas pintu masuknya. Tulisannya terukir kasar dengan cat merah yang sedikit luntur. Warung miso rempah Pak Ramlan. Warung itu baru beberapa bulan buka, tetapi entah bagaimana, namanya sudah menyebar luas. Dari para tukang ojek yang sering mangkal di ujung gang, hingga para pegawai kantoran yang pulang larut malam, semua membicarakan kelezatan miso buatan Pak Ramlan. Kuahnya beda, kata seorang pelanggan tetap. Ada sesuatu di dalamnya yang bikin nagih. Rasa gurihnya itu, susah dijelaskan. Sekali coba, besoknya pasti pengen makan lagi. Desas-desus semacam itu semakin membuat banyak orang penasaran. Apalagi, setiap kali melewati warung tersebut, bau harum rempahnya begitu kuat, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menarik orang untuk masuk dan mencicipi semangkuk miso panas. Namun, ada yang aneh. Warung ini hanya buka saat malam tiba, sekitar pukul 7 malam, dan selalu tutup sebelum fajar menyingsing. Tak ada yang pernah melihat Pak Ramlan berbelanja bahan makanan di pasar, atau menerima kiriman bahan dari pemasok. Anehnya lagi, meski warung itu tak begitu besar, stok miso dan dagingnya seolah tak pernah habis. Seorang pria bernama Rudi, yang sehari-harinya bekerja sebagai sopir angkot, sempat curiga dan mencoba bertanya langsung pada Pak Ramlan. "Pak, kalau boleh tahu, Bapak beli daging di mana? Saya sering makan di sini, tapi saya jarang lihat ada pemasok yang datang," tanyanya suatu malam. Pak Ramlan hanya tertawa kecil, suaranya serak dan dalam. "Ah, saya punya cara sendiri, Nak. Yang penting, semuanya segar." Jawaban itu terdengar normal, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Rudi tak ingin bertanya lebih jauh. Setiap malam, warung itu selalu penuh pelanggan. Meja-meja kayu sederhana dipenuhi orang-orang yang menyeruput kuah panas dengan lahap. Sendok beradu dengan mangkuk, suara slurping terdengar di seluruh penjuru warung. Namun, mereka yang peka sering merasa ada sesuatu yang mengawasi dari sudut-sudut gelap warung. Seperti ada mata yang terus memperhatikan setiap gerakan mereka. Seorang pelanggan tetap, Yanto, pernah mengalami hal aneh. Saat ia tengah menikmati semangkuk miso, ia merasa seseorang duduk di bangku kosong di sebelahnya. Ia tidak menoleh, tetapi jelas-jelas merasakan kehadiran seseorang di sana. Sambil terus makan, ia mencoba melirik ke samping. Bangku itu kosong. Namun, sesaat kemudian, ia melihat sendok di meja itu bergerak sedikit. Seperti ada yang tak terlihat tengah memegangnya. Bulu kuduk Yanto berdiri. Ia menelan ludah dan menoleh ke arah Pak Ramlan, yang saat itu tengah mengaduk panci besar di belakang meja. Pria tua itu menatapnya sebentar, lalu tersenyum. "Kau suka misonya, Nak?" Senyuman itu terasa aneh. Bibirnya bergerak, tetapi matanya tetap kosong.
Yanto hanya mengangguk, buru-buru menghabiskan makanannya dan membayar. Saat ia melangkah keluar, aroma rempah yang kuat masih mengikutinya, seakan-akan meresap ke dalam kulit dan pakaiannya. Rasa penasaran tentang asal-usul warung ini akhirnya membuat seorang mahasiswa bernama Doni mulai menyelidiki lebih jauh. Doni memang dikenal suka mengulik hal-hal misterius, dan warung miso ini menarik perhatiannya setelah mendengar berbagai cerita aneh dari teman-temannya. Ia mulai mencari tahu sejarah tanah tempat warung itu berdiri. Dari penelusurannya, ia menemukan fakta mengejutkan. Dulunya, lokasi itu adalah tanah kosong yang lama tak terjamah. Beberapa warga sekitar mengatakan bahwa dulu ada sebuah kecelakaan bus di sana, dan banyak korban yang dikubur tanpa identitas yang jelas. Namun, yang membuatnya semakin curiga adalah bagaimana warung itu bisa begitu cepat terkenal. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menarik orang-orang untuk datang. Suatu malam, Doni memutuskan untuk mencoba sendiri miso rempah yang sedang ramai dibicarakan itu. Ia tiba di warung sekitar pukul 9 malam. Lampu warung bersinar terang, meskipun di luar sana hanya ada gelap dan suara jangkrik. Begitu masuk, ia langsung disambut aroma yang begitu menggoda. Bau rempahnya sangat kuat, bahkan terasa sedikit berbeda dari restoran-restoran lain yang pernah ia kunjungi. Doni duduk di meja dekat jendela dan segera memesan semangkuk miso. Tak butuh waktu lama, mangkuk itu diantarkan oleh seorang pelayan yang tampak pucat dan sedikit linglung. Saat ia menyeruput kuahnya untuk pertama kali, ia merasakan sensasi yang sulit dijelaskan. Ada rasa gurih yang begitu dalam, tetapi di balik itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatnya bergidik. Dan saat ia mengangkat sendoknya untuk mengambil potongan daging di dalam mangkuk, matanya langsung membelalak. Daging itu berbentuk aneh, seperti potongan jari manusia yang sudah direbus lama. Doni hampir menjatuhkan sendoknya. Tangannya gemetar, bulu kuduknya berdiri. Ia menatap potongan daging di mangkuknya dengan napas memburu. Bentuknya terlalu aneh untuk disebut daging sapi atau ayam. Teksturnya kenyal, dengan serat-serat halus yang mengingatkan pada sesuatu yang lebih menyeramkan. Pikirannya kacau. Apa mungkin ini hanya kebetulan? Mungkin hanya potongan daging biasa yang bentuknya tidak sempurna? Namun, semakin ia memperhatikan, semakin ia yakin, ini bukan daging hewan. Jantungnya berdegup kencang. Ia melirik ke arah Pak Ramlan, yang berdiri di balik meja dengan tatapan tajam. Senyumnya masih menghiasi wajah tuanya, tetapi ada sesuatu yang dingin dalam sorot matanya. Doni tahu ia harus segera keluar dari warung ini. Namun, bagaimana caranya tanpa menimbulkan kecurigaan? Ia menelan ludah, lalu memasukkan sendok ke dalam mangkuk tanpa menyentuh daging itu. Berusaha tetap tenang, ia tersenyum kecil. "Pak, boleh saya bungkus saja? Saya ingin makan di rumah," katanya, mencoba mengulur waktu. Pak Ramlan menatapnya beberapa detik sebelum mengangguk. "Tentu saja, Nak." Ia mengambil kantong plastik hitam dari bawah meja dan menuangkan miso beserta isinya ke dalam wadah. Tangan keriputnya bergerak cekatan, tetapi Doni memperhatikan sesuatu yang aneh. Ada bercak merah samar di ujung kukunya. Darah? Doni mencoba tetap tenang. Setelah membayar, ia segera keluar dari warung tanpa menoleh ke belakang. Namun, saat berjalan di gang sempit menuju motornya, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Langkah kaki samar terdengar di belakangnya. Setiap kali ia berhenti, suara itu juga ikut berhenti. Doni mempercepat langkahnya. Detak jantungnya semakin cepat. Saat ia menoleh, tak ada siapapun di belakangnya, hanya gang gelap yang sepi. Namun, di kejauhan, ia melihat siluet seseorang berdiri di depan warung. Sosok itu tak lain adalah Pak Ramlan. Ia tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengawasi. Malam itu, Doni tidak langsung pulang. Ia mampir ke rumah temannya, Roni, seorang mahasiswa kedokteran yang tinggal tak jauh dari situ.
Ia butuh pendapat seseorang yang lebih paham tentang anatomi manusia. Di dalam kamar, mereka berdua membuka bungkusan miso itu. Begitu wadah dibuka, aroma rempah yang kuat langsung memenuhi ruangan. Namun, kali ini, Doni tidak tergoda sedikit pun untuk mencicipinya. Ia hanya ingin memastikan apa yang ia curigai benar atau tidak. Roni mengambil sumpit dan mengangkat potongan daging itu. Dahinya mengernyit. Ini, bentuknya aneh, gumamnya. Ia lalu mengambil senter dan mengamati lebih dekat. Tiba-tiba, ia terdiam. Napasnya memburu. Doni, ini bukan daging sapi atau ayam, katanya pelan. Doni menelan ludah. Lalu, daging apa? Roni mengangkat daging itu lebih dekat ke cahaya. Aku tidak yakin, tapi teksturnya, ini lebih mirip daging manusia. Ruangan mendadak terasa sunyi. Doni merasa tubuhnya melemas. Tangannya mencengkeram lutut, berusaha menyangkal apa yang baru saja ia dengar. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu sejak pertama kali melihat daging itu. Warung miso Pak Ramlan menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Setelah kejadian itu, Doni tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan potongan daging di dalam mangkuk terus menghantui pikirannya. Ia merasa harus melakukan sesuatu. Keesokan harinya, ia mulai mencari informasi tentang Pak Ramlan. Ia bertanya pada warga sekitar, tetapi tidak banyak yang tahu tentang latar belakang pria tua itu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa warungnya mendadak muncul beberapa bulan lalu dan langsung ramai. Aneh memang, kata seorang pedagang di dekat sana. Sebelumnya, tempat itu cuma tanah kosong yang jarang dilalui orang. Tapi sejak Pak Ramlan buka warung, entah kenapa tempat itu jadi ramai. Doni semakin curiga. Ia lalu mencoba mencari informasi di internet, tetapi tidak menemukan apapun tentang pria itu. Tidak ada riwayat bisnis, tidak ada catatan, seolah-olah ia muncul begitu saja entah dari mana. Malam harinya, Doni memberanikan diri kembali ke lokasi warung. Namun, kali ini, ia tidak masuk. Ia hanya mengamati dari kejauhan. Ia melihat pelanggan datang silih berganti, menikmati miso mereka dengan lahap. Tak ada yang terlihat aneh, semua tampak normal. Namun, ketika waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, sesuatu yang ganjil terjadi. Pak Ramlan mulai menutup warungnya. Ia mematikan lampu, mengunci pintu, lalu berjalan ke belakang warung. Doni mengikutinya diam-diam. Di balik warung, ada sebuah gubuk kecil yang tampaknya digunakan sebagai tempat penyimpanan. Pak Ramlan membuka pintu gubuk itu dan masuk ke dalam. Doni menahan napas, lalu mendekat dengan hati-hati. Ia menempelkan telinganya ke dinding kayu gubuk itu dan mendengar suara-suara aneh. Suara erangan. Suara seperti seseorang yang sedang menahan sakit. Jantung Doni berdegup kencang. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Ia mengintip melalui celah kecil di dinding. Dan apa yang ia lihat membuatnya hampir menjerit. Di dalam gubuk, ada beberapa orang yang terikat di sudut ruangan. Mulut mereka disumpal, tubuh mereka penuh luka dan lebam. Di tengah ruangan, ada meja panjang dengan beberapa alat tajam yang berlumuran darah. Dan di ujung meja itu, Pak Ramlan berdiri, menatap korban-korbannya dengan senyum mengerikan. Doni mundur perlahan, berusaha menahan rasa mual. Kini, tidak ada keraguan lagi, warung miso Pak Ramlan bukan hanya sekadar warung biasa. Itu adalah tempat jagal manusia. Doni tahu ia harus pergi secepat mungkin. Namun, saat ia berbalik, sesuatu yang dingin menyentuh lehernya. Sebuah pisau. Dan di belakangnya, berdiri Pak Ramlan dengan senyum lebar. Kau terlalu penasaran, nak, bisiknya. Doni merasa tubuhnya membeku. Ia harus berpikir cepat, jika tidak, ia akan menjadi korban berikutnya. Doni menelan ludah. Ujung pisau dingin yang menekan lehernya membuatnya sulit berpikir jernih. Pak Ramlan berdiri di belakangnya,
napasnya tenang namun mengandung sesuatu yang mengerikan. "Kau tidak seharusnya ada di sini," bisik Pak Ramlan dengan nada lembut, seolah ia sedang menasihati seorang anak kecil yang nakal. Doni tidak berani bergerak. Otot-ototnya menegam, otaknya bekerja cepat mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Jika ia melakukan gerakan tiba-tiba, Pak Ramlan bisa saja menyayat lehernya dalam sekejap. Namun, saat ia mendengar suara erangan lirih dari dalam gubuk, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tidak bisa diam saja. Jika ia tidak melakukan sesuatu, bukan hanya nyawanya yang terancam, tapi juga orang-orang malang yang terikat di dalam sana. Dengan sekuat tenaga, Doni tiba-tiba menghentakkan sikunya ke perut Pak Ramlan. UGH. Pak Ramlan terhuyung ke belakang, memberi Doni kesempatan untuk berbalik dan menendang tangannya. Pisau itu terlempar ke tanah. Doni tidak membuang waktu. Ia berlari secepat mungkin ke arah gang gelap, berharap bisa menemukan jalan keluar sebelum Pak Ramlan mengejarnya. Namun, baru beberapa meter berlari, ia mendengar suara langkah kaki berat di belakangnya. "Lari saja sepuasmu, nak. Tak ada yang bisa kabur dariku." Doni berlari semakin cepat. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Jalanan di belakang warung itu sempit dan berliku, diterangi hanya oleh lampu jalan yang redup. Saat ia hampir mencapai jalan utama, ia mendengar suara yang membuatnya hampir berhenti. Suara tawa. Bukan suara tawa Pak Ramlan. Tawa itu lebih dalam, lebih menyeramkan. Seolah-olah berasal dari sesuatu yang bukan manusia. Doni menoleh ke belakang, dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Pak Ramlan masih berdiri di ujung gang, tetapi sosoknya berubah. Tubuhnya tampak lebih tinggi, matanya bersinar merah dalam kegelapan, dan kulitnya tampak lebih gelap, seolah-olah menyerap cahaya di sekitarnya. Bibirnya menyeringai lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa. "Kau pikir bisa kabur, nak?" Doni tidak menjawab. Ia langsung berlari menuju jalan utama. Begitu sampai di pinggir jalan, ia melihat sebuah angkot melaju ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melompat ke tengah jalan, mengangkat tangan, berharap sopir angkot itu berhenti. Ban berdecit, angkot berhenti hanya beberapa sentimeter dari tubuhnya. "Woi, mau mati kau?" teriak sopir angkot itu. Doni buru-buru membuka pintu dan masuk ke dalam. "Pak, tolong jalan. Cepat." Sopir angkot itu masih mengumpat, tetapi melihat ekspresi panik Doni, ia akhirnya menginjak gas. Angkot melaju menjauh dari gang gelap itu. Doni menoleh ke belakang. Pak Ramlan sudah tidak terlihat. Tapi Doni tahu ini belum berakhir. Setelah kejadian itu, Doni tidak kembali ke rumahnya. Ia pergi ke kos Roni dan menceritakan semuanya. Roni mendengarkan dengan wajah tegang. "Jadi, kau yakin dia bukan manusia biasa?" Doni mengangguk. "Aku melihatnya berubah, Ron. Matanya, kulitnya, dia bukan manusia." Roni terdiam sejenak, lalu berdiri dan mengambil laptopnya. "Kalau memang seperti itu, kita harus cari tahu siapa dia sebenarnya." Mereka mulai mencari informasi tentang Pak Ramlan di internet, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada data, tidak ada catatan, seolah-olah pria itu tidak pernah ada sebelumnya. Namun, ketika mereka mencari informasi tentang tanah tempat warung itu berdiri, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dulu, tanah itu adalah tempat pemakaman massal. Beberapa puluh tahun lalu, terjadi insiden mengerikan, sebuah panti sosial terbakar, menewaskan banyak penghuninya. Orang-orang yang meninggal di sana tidak memiliki identitas yang jelas. Beberapa mayat ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan, dengan tubuh yang sudah membusuk sebelum kebakaran terjadi. Ada rumor bahwa panti itu sebenarnya adalah tempat praktik ilmu hitam. Para penghuninya bukan hanya gelandangan biasa, tetapi orang-orang yang terlibat dalam ritual mengerikan.
Dan salah satu nama yang muncul dalam catatan lama itu membuat Doni merinding. Ramlan Sudrajat, penghuni panti yang hilang setelah kebakaran. Doni dan Roni saling berpandangan. Jadi, Pak Ramlan itu? Seharusnya dia sudah mati, kata Doni pelan. Tapi jelas, ia masih ada. Dan ia masih terus berburu. Doni tahu satu hal, jika warung itu terus beroperasi, semakin banyak orang yang akan menjadi korban. Malam itu, ia dan Roni memutuskan untuk kembali ke sana. Kali ini, mereka tidak akan datang sebagai pelanggan. Mereka akan mencari bukti dan mengungkap kebenaran. Mereka membawa senter, pisau kecil, dan kamera ponsel untuk merekam apapun yang mereka temukan. Saat mereka sampai di lokasi, warung sudah tutup. Lampunya mati, dan suasana di sekitarnya sangat sunyi. Namun, di belakang warung, cahaya redup terlihat dari dalam gubuk. Doni dan Roni saling bertukar pandang, lalu mendekat dengan hati-hati. Mereka menempelkan telinga ke dinding kayu. Suara bisikan terdengar dari dalam. Persembahan malam ini harus sempurna, agar kita tetap diberkati. Doni menelan ludah. Ia memberi isyarat pada Roni untuk merekam. Dengan hati-hati, ia mengintip melalui celah kecil. Di dalam, mereka melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Pak Ramlan berdiri di tengah ruangan, di depan sebuah altar kecil yang dipenuhi sesajen. Di sekelilingnya, beberapa orang berpakaian hitam berdiri dalam lingkaran, memegang lilin. Di tengah altar, ada tubuh seorang pria yang terikat, masih hidup, tetapi matanya penuh ketakutan. Mereka akan melakukan sesuatu yang mengerikan. Doni merasa perutnya mual. Ini bukan sekadar pesugihan biasa. Ini adalah ritual kuno, dan mereka sudah terlalu dalam untuk mundur. Doni menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Di dalam gubuk itu, Pak Ramlan dan para pengikutnya bersiap melakukan sesuatu yang mengerikan. Tubuh pria yang terikat di altar tampak menggigil ketakutan, mulutnya dibungkam dengan kain kotor. Roni menggenggam lengan Doni dengan erat. Kita harus melakukan sesuatu, bisiknya. Tapi bagaimana? Doni masih berusaha berpikir jernih. Jika mereka masuk begitu saja, kemungkinan besar mereka akan menjadi korban berikutnya. Pak Ramlan mengangkat tangannya ke udara. Di tangannya, ada sebilah pisau panjang dengan gagang kayu hitam. Semoga dagingmu menambah berkah bagi kita semua. Suaranya menggema di ruangan yang remang. Doni tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama. Dengan cepat, ia meraih batu kecil dari tanah dan melemparkannya ke arah sisi lain gubuk. Batu itu menghantam dinding kayu dengan bunyi keras. Para pengikut Pak Ramlan langsung menoleh ke arah suara itu. Apa itu? Salah satu dari mereka bertanya dengan suara curiga. Periksa, perintah Pak Ramlan. Dua pria berpakaian hitam segera keluar dari gubuk. Ini adalah kesempatan mereka. Doni dan Roni merunduk, lalu menyelinap masuk dari pintu belakang yang terbuka sedikit. Bau amis darah langsung menyergap hidung mereka. Ruangan itu dipenuhi benda-benda aneh, tulang belulang, botol kaca berisi cairan gelap, dan beberapa foto orang yang tampaknya adalah pelanggan tetap warung miso. Doni tidak punya waktu untuk merasa mual. Ia melihat pria yang terikat di altar dan segera berlari ke arahnya. Tahan sebentar, kami akan menyelamatkanmu, bisik Doni sambil merobek kain yang membungkam mulut pria itu. Namun, sebelum ia sempat melepaskan ikatannya, sebuah suara tajam terdengar dari belakangnya. Beraninya kau mengganggu ritual suci kami. Doni menoleh, dan langsung terpaku ketakutan. Pak Ramlan berdiri di belakangnya, tetapi kali ini wajahnya sudah tidak lagi seperti manusia biasa. Kulitnya menghitam, matanya bersinar merah seperti bara api, dan giginya tajam seperti taring serigala. Tubuhnya bergetar, lalu perlahan membesar, seolah-olah ada sesuatu yang bangkit dari dalam dirinya. Roni mundur beberapa langkah, hampir tersandung. Doni,
kita harus pergi. Tapi terlambat. Pak Ramlan menggeram, lalu dalam sekejap melesat ke arah mereka. Doni dan Roni berusaha berlari, tetapi Pak Ramlan terlalu cepat. Tangannya yang panjang mencengkeram lengan Doni dan melemparkannya ke dinding. ARGH. Doni merasakan sakit luar biasa menjalar di punggungnya. Roni mencoba menyerang dengan sebilah pisau kecil yang ia bawa, tetapi Pak Ramlan hanya menoleh dan menamparnya keras. Tubuh Roni terpental ke sudut ruangan. Kalian pikir bisa mengalahkanku? Suara Pak Ramlan kini bukan lagi suara manusia. Dalamnya seperti bergema dari dalam sumur tanpa dasar. Ia melangkah maju, tubuhnya semakin berubah. Tangannya yang tadinya normal kini memanjang dengan kuku tajam seperti cakar. Doni merangkak mundur, mencari sesuatu yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah botol berisi cairan hitam pekat. Tanpa berpikir panjang, ia meraihnya dan melemparkannya ke wajah Pak Ramlan. Argh! Botol itu pecah, dan cairan hitam itu langsung menguap begitu menyentuh kulit Pak Ramlan. Asap putih mengepul, dan jeritan mengerikan terdengar memenuhi ruangan. Pak Ramlan mundur, mencakar wajahnya sendiri yang kini meleleh seperti lilin terbakar. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Doni segera bangkit, menarik Roni yang masih terhuyung, dan berlari keluar dari gubuk. Namun, begitu mereka keluar, mereka disambut oleh para pengikut Pak Ramlan yang sudah menunggu dengan wajah penuh amarah. Mereka mengangkat pisau dan kayu. Kalian tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Doni dan Roni saling berpandangan. Ini mungkin akhir dari segalanya. Namun tiba-tiba, suara sirene polisi menggema dari kejauhan. Para pengikut Pak Ramlan menoleh dengan panik. Dari gang di belakang mereka, beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap muncul dengan senjata terangkat. Semua angkat tangan. Suasana berubah dalam sekejap. Para pengikut Pak Ramlan langsung berlarian, mencoba kabur ke berbagai arah. Doni dan Roni jatuh terduduk, napas mereka terengah-engah. Polisi segera mengepung lokasi, beberapa dari mereka memasuki gubuk. Namun, ketika mereka masuk, Pak Ramlan sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah noda hitam pekat di lantai, seolah-olah sesuatu telah meleleh dan menghilang tanpa jejak. Beberapa hari setelah kejadian itu, berita tentang warung miso Pak Ramlan menjadi viral. Polisi menemukan banyak bukti mengerikan, tulang belulang manusia, daftar nama pelanggan yang menghilang, serta catatan ritual aneh yang tertulis dalam bahasa kuno. Namun, mereka tidak pernah menemukan tubuh Pak Ramlan. Ia seolah-olah menghilang begitu saja. Warung itu kini telah dipasang garis polisi, tetapi warga sekitar tidak berani mendekat. Mereka percaya bahwa tempat itu telah dikutuk, bahwa kejahatan yang terjadi di sana meninggalkan sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan buruk. Doni dan Roni selamat, tetapi mereka tahu bahwa ini belum benar-benar berakhir. Sebab, di suatu tempat di luar sana, Pak Ramlan mungkin masih mengintai. Menunggu kesempatan berikutnya untuk membuka warung miso baru, dan mencari korban baru. Tamat. Wow! Cerita yang sangat mengerikan, bukan? Kisah warung miso rempah ini mengingatkan kita bahwa tidak semua kesuksesan datang dengan cara yang benar. Mencari rezeki memang kewajiban kita, tapi harus dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai aturan agama. Jangan sampai tergoda jalan pintas yang penuh dengan kegelapan, karena cepat atau lambat, keburukan pasti akan terungkap. Jadi, mari kita selalu bekerja keras, jujur, dan berdoa agar mendapatkan rezeki yang berkah dan membawa kebaikan. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa tekan tombol like. Komen di bawah pendapat kalian tentang kisah ini, atau kalau kalian punya pengalaman horor yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Dan yang paling penting, share video ini ke teman-teman kalian, siapa tahu mereka juga penasaran dengan kisah warung miso ini.
Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Selamat malam, dan hati-hati kalau makan di warung yang terlalu sepi. Sampai jumpa di mimpi buruk kalian.